Assalamualaikum. Halo, ini adalah video mengenai cara untuk melakukan pelaporan realisasi investasi atas dividen yang diterima yang kini tidak lagi dipotong pajak. Seperti apa ketentuannya dan aturan mainnya? Simak sampai selesai. Baik, pembaca tipspajak.com dan pemirsa tips pajak media yang budiman, sebelum kita lanjut, tentunya kami ajak pembaca dan pemirsa semua untuk like video ini serta subscribe channel Tips Pajak Media agar manfaat-manfaat yang coba kami berikan ini dapat menjangkau kepada lebih banyak lagi orang-orang yang membutuhkan sehingga pada akhirnya literasi perpajakan untuk orang-orang di Indonesia akan semakin meningkat dan pada akhirnya kita semua dapat melakukan kewajiban perpajakan dengan baik, benar, dan hemat karena tutorial-tutorial yang kami berikan di sini adalah totally free alias tidak dipungut biaya. Oke ya, sekarang kita akan bahas mengenai bagaimana cara lapor realisasi dividen. Oke, kita akan bahas dari awal sampai akhir ya. Jadi seperti ini. Nah, yang pertama sekali kita lakukan tentunya kita akan login di DJP online. Dan kita akan memastikan bahwa di sini sudah ada menu e-reporting investasi. Oke, silahkan masuk ke DJP online, lalu dicek apakah sudah ada menu e-reporting investasi ini. Coba dilihat. Bang, belum ada bang. Oke, jika belum ada, kita cek di sini. Masuk ke menu profil, ya, menu profil ini di tab klik menu profil, lalu aktivasi fitur, lalu centang di e-reporting investasi. Oke. Centang di e-reporting investasi dan lalu klik ubah fitur layanan. Setelah Anda klik ubah fitur layanan, maka otomatis Anda akan dibawa keluar atau logout otomatis dari DJP online. Dan yang perlu Anda lakukan hanya login lagi atau kembali masuk. Oke, yuk masuk, silakan masuk. Nah, inilah dari eh nih ya, tampilan dari menu e-reporting investasi setelah berhasil masuk. Ini adalah dashboardnya untuk pertama kali. Tampilannya adalah seperti ini. Oke, cocok ya? Sudah cocok semua? Sama ya? Baik, langkah berikutnya kita akan klik lapor. Plus, tanda plus ini warna kuning ini. Kita klik lapor ya. Setelah klik lapor, tampilannya adalah seperti ini. Dan yang perlu dilakukan berikutnya adalah klik tambah. Nah, klik tambah ya. Setelah klik tambah, maka akan muncul seperti ini. Baik, sebelum kita isi, pastikan kita telah menyiapkan data-data dividen dari dalam negeri yang telah kita terima. Oke, dan di case ini contohnya si wajib pajak menerima dividen dari perusahaan TBK atau terbuka yang terdaftar di Bursa Efek. Datanya adalah seperti ini. Nah, di sini contohnya adalah si wajib pajak menerima dividen dari Unilever Indonesia Tbk, kodenya UNVR. Dividen ini diterima tanggal 16 Desember 2021 dan jumlah yang diterima adalah Rp39.600 dan payment date-nya adalah tanggal 16 bulan 12 tahun 2021. Oke ya, ini sudah kita dapat datanya di sini ya. Kita sudah dapat datanya di sini. 39.600 Unilever 16 Desember. Jadi data ini kita masukkan. Nah, kita ketik di sini. Pelaporan adalah pelaporan ke-1 ya, karena ini diterima tahun 2021. Lalu silakan pilih baik-baik ini adalah dividen dari dalam negeri, jangan keliru dari luar negeri ya.
pilih dividen dari dalam negeri, lalu dituliskan pemberi penghasilannya atau perusahaan yang membagikan dividennya, ya, perusahaan yang membagikan dividennya, lalu tanggal terima ditulis ini tanggal 16 bulan 12, lalu jumlah dividen yang dibagikan tadi adalah 39.600, ini ya cocok 39.600, masukkan jumlah dividen yang diinvestasikan senilai 39.600. Seperti itu, lalu klik tambah. Bang, bagaimana jika saya menerima dividen dari banyak perusahaan lebih dari satu? Langkahnya sama, adalah klik tambah, pelaporan, dividen, pemberi penghasilannya, tanggal diterimanya, lalu jumlah dividen yang dibagikan. Sangat sederhana, sangat simpel. Silahkan diikuti. Gitu ya. Nah, ini contoh sang wajib pajak memperoleh dividen dari 1, 2, 3, 4, 5 perusahaan di tahun 2021. Datanya adalah seperti ini. Silahkan dimasukkan semuanya dividen-dividen yang telah Anda peroleh selama tahun pajak 2021. Oke, setelah itu kita lanjut. Ini adalah pelaporan dividennya ya, dan berikutnya adalah pelaporan investasinya. Pelaporan investasi ada di bawahnya ya. Tadi tampilannya seperti ini. Yang 5 perusahaan tadi kita masukkan di sini, lalu yang investasi kita klik di sini tambah. Oke. Tambah laporan investasi adalah ini atas dividen yang diterima itu tadi. Jadi syaratnya adalah wajib pajak menginvestasikan dividen yang diterima itu di beberapa kategori investasi yang diperbolehkan. Seperti apa yang diperbolehkan? Ada di sini. Nanti dulu kita akan bahas ya. Ada di sebelah. Untuk laporan investasi ada di telah kami tuliskan. Ya, ada di sini. Nah, oke, untuk kriteria investasi apa saja yang boleh ada di sini, rekan-rekan. Nanti kami kasih linknya ya. Kami bagikan link di deskripsi di bawah. Oke. Jadi dividen harus diinvestasikan, kriterianya adalah di seperti ini, banyak ini. Lalu paling lambat adalah akhir bulan ketiga atau akhir Maret tahun pajak berikutnya. Jadi jika ini diperoleh di tahun pajak 2021, maka investasi ini harus dilakukan paling lambat 31 Maret 2022 sama dengan berakhirnya jangka waktu pelaporan SPT tahunan orang pribadi, ya. Seperti itu. Setelah ini klik tambah, kembali ke laporan investasi ya. Diinvestasikan senilai semuanya, lalu klik tambah. Dan setelah klik tambah, kita akan diperingatkan dengan konfirmasi ini, apakah Anda yakin ingin submit pelaporan? Pilih iya, dan selesai. Ini adalah menotifikasi bahwa pelaporan telah tersimpan. Oke, dokumen BPS dapat diunduh pada halaman dashboard. Seperti ini ya. Di dashboard, lalu kita akan menuju ke dashboard dan tampilannya akan menjadi seperti ini. Tadi ini masih kosong, sekarang ini sudah ada isinya ya. Lalu kita jika ingin melihat seperti apa bukti pelaporannya, kita akan klik ini. Dan inilah dia. Ini adalah bukti atau contoh bukti penerimaan surat atas laporan realisasi investasi.
Di sini tersampaikan nama NBWP tahun lapor 2022, jenis pelaporannya laporan realisasi investasi dan pembetulan ke nol. Dan terima kasih telah menyampaikan laporan investasi. Seperti itu, sederhana sekali, simple, dan yang perlu kami sampaikan adalah ya, yang ini hal penting sekali yang harus kami sampaikan adalah karena dividen ini ya, karena dividen ini sudah tidak lagi dipotong PPh, syaratnya adalah hanya untuk investasi, hanya diinvestasikan di dalam negeri dan dilaporkan, maka lakukanlah pelaporan ini dan lakukanlah investasi di dalam negeri ini. Jangan sampai Anda lupa lapor, karena kalau lupa lapor, satu, dividen ini sudah tidak dipotong BPH oleh pemberi dividennya, dan yang akan ditagih adalah Anda sebagai penerima dividen. Jadi jangan lupa untuk lapor realisasi investasi atas dividen yang diterima. Sekian, semoga bermanfaat. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan juga kunjungi Instagram maupun Telegram kami jika Anda membutuhkan konsultasi gratis. Sampai jumpa. Selamat mengisi laporan realisasi investasi atas dividen tahun 2021 yang paling lambat adalah tanggal 31 Maret 2022 ini. Sampai jumpa. Salam sukses dan sehat selalu dari Tips Pajak Media dan tipspajak.com.